Saya tanya ke Pak Haji Rahmat Nasution, soal keberatan ini dianggap dipaksakan penahanannya. Di kami dari masyarakat adat prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menangani hal tersebut, dan kalau memang dari pihak kuasa hukum, saudara EM beserta seluruhnya, ya kan ada jalur-jalur hukumnya, ada pra peradilan segala macam, ya silahkan dijalankan proses itu gitu. Jadi sehingga kita tidak berpolemik, tidak juga berargumentasi menurut asumsi dan persepsi kita atau juga menurut keinginan kita gitu. Tapi ini menurut prosedur hukum gitu. Jadi persilahkan saja, kami masyarakat adat tetap mengawal hal tersebut sampai nantinya sesuai harapan kita gitu. Harapan pernyataan sikap dari masyarakat suku bangsa Dayak yang ada di Kalimantan. Kalau dianggap nuansanya politis, Pak Rahmat? Jadi begini, kami tidak mau terjebak ya ke dalam asumsi dan persepsi yang dibangun seolah-olah kami fokus saja kepada apa yang disampaikan oleh saudara EM, dan yang kami anggap itu merendahkan harkat martabat kami, terusiknya suasana kebatinan dari kami, itu saja yang kami fokus sesuai arahan Bapak Presiden Majelis Adat Nasional, yaitu Bapak Martin Bila, dan juga segenap pimpinan dan juga ketua-ketua umum Dewan Adat Dayak Provinsi gitu, Pulau Borneo. Jadi kami fokus ke hal tersebut, kami tidak mau terjebak asumsi, persepsi bahwa seolah udah ditarget segala macam, itu kami tidak dalam kapasitas ke situ. Oke, Pak Herman Kadir, tadi dikatakan kalau dari masyarakat Kalimantan keberatan atau merasa terlukai, tidak mau fokus dengan ada dugaan politisasi dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk masyarakat Kalimantan sendiri, sudahkah ada pendekatan langsung, komunikasi langsung dari tim Pak Edi Mulyadi ke perwakilan masyarakat adat atau tokoh masyarakat? Pak Edi kan sudah minta maaf melalui TV One dan di YouTube channelnya. Artinya ya sebagai seorang wartawan senior, dia sudah melakukan klarifikasi dan minta maaf. Dan itu adalah sesuai dengan undang-undang pers gitu loh. Oh, dianggap Ya, sudah cukup. Oke, dianggap sudah cukupkah Pak Rahmat? Dengan tadi dianggapnya sudah minta maaf kok. Demikian. Jadi menurut kami begini, karena yang dilakukan ini sudah sedemikian rupa masifnya dan juga sudah kemana-mana, dan juga yang merasa terlukai bukan hanya orang per orang, tapi masyarakat secara menyeluruh dan juga suku bangsa Dayak khususnya, dan kemudian juga warga Pulau Kalimantan pada umumnya. Jadi menurut kami bisa memahami apa yang disampaikan tentang permintaan maaf itu Pak Herman Kadir sampaikan kepada saudara EM, tapi dalam rangka nantinya bentuk legitimasi permintaan maaf itu ya harus disampaikan dong di hadapan para pemangku-pemangku adat kami, baik secara kultural maupun secara struktural, yang sehingga nantinya dalam proses si adat itu bisa diterima secara penuh, dan kemudian tidak ada lagi rasa luka dan ada suasana kebatinan kebersamaan, itu saja. Jadi saya pikir ini yang harusnya nantinya bisa dipahami, dan kami berharap, saya menghimbau, tapi saya ini kembali lah ya kepada Bapak Herman Kadir beserta rekan-rekan, tolong jangan sampai ada dalih atau kilah yang sehingga nanti bisa merusak lagi suasana kebatinan seolah tidak menghargai hukum adat segala macam. Kami tidak berbicara yang ingin memaksakan diri, kami hanya ingin menyampaikan Pak Edi Mulyadi, kami ingin lihat ketulusannya, itikat baiknya. Nah, apakah yang disampaikan para pengacara advokat ini merupakan suara Bapak Edi Mulyadi? Kami juga ingin tahu. Apakah hanya persepsi dan pendapat para pengacara saja? Oke, saya tanyakan kami akan ini. nilai terus. Baik, saya tanyakan ke Pak Herman Kadir. Jadi kalau sebenarnya Pak Edi Mulyadi siap ya kalau tadi dimintakan untuk menjalani sanksi atau prosesi secara adat? Saya potong Mbak ya, bukan sanksi ya, atau sanksi atau jadi begini. Oh, prosesi secara adat berarti atau yang dimintakan? Jadi ya bukan sanksi ya, prosesi adat. Jadi dalam artian beliau sudah menyatakan secara verbal, lewat YouTube, lewat kemarin juga saat di Mabes Polri, itu secara terbuka. Ini kan kita ingin lihat ketulusan itikat baiknya. Nah, nanti jadi di hadapan itikat baik ini di depan langsung pemangku adat begitu ya prosesinya. Nah, soal prosesi ini betul. apakah tapi ini terang saja Mbak ya, ini kan akan dikonsolidasi oleh Majelis Adat Dayak Nasional. Karena begini juga, kami ini suku Dayaknya sangat besar gitu, 405 subsuku. Jadi kami harus tidak bisa yang selalu serampangan. Kami akan konsolidasi lah agar ini dapat dipahami. Jadi menengahi begitu ya, Pak siap. Rahmat. Silakan Pak Herman Kadir, siapkah untuk menjalani prosesi ini secara adat? Kalau ini Pak, saya nggak bisa komen karena nanti saya ngomong Pak Edi dulu, nanti saya mengarang-arang cerita pula. Biar Pak Edi langsung yang bicara lah nanti. Ya kalau masalah apa ini harus datang ke sana, datang ke sini. Saya nggak bisa berani karena Pak Edi nggak boleh. Saya mewakili beliau untuk urusan-urusan adat ini gitu. Oke, tapi belum nanti pernah dia dibicarakan.
Biar dia Belum langsung yang bicara. Kalau saya masalah hukumnya aja, Mbak. Artinya saya sebagai lawyer bicara masalah hukum saja, sebatas masalah hukum saja. Tapi kalau soal sudah hukum adat ini, itu kewenangan ada pada Pak Edi gitu. Nah itu Mbak, Pak Rahmat? itu Mbak mungkin sedikit yang ingin kami tegaskan. Jadi kami ini terus terang saja, segenap suku masyarakat bangsa Dayak dan juga Pulau Kalimantan ini memantau. Jadi apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan oleh para pengacara ini akan kami catat terus. Jadi sehingga ini menjadi satu rentetan yang akan menjadi bentuk penilaian kami. Apakah ini saudara Edi yang menyampaikan atau hanya persepsi pengacara? Ini juga nanti penting kami klarifikasi. Karena apa? Kami ingin mengetahui ada tidak ketulusan, itikat baiknya, atau hanya cuma di mulut saja. Nah kan ini kan satu hal. Ini jadi terus terang saja ya. Ini saya menyampaikan ini para pemangku-pemangku adat secara kultural di garis bawah, di grassroots akar rumput, ini masih dalam artian itu ya kita masih tolong sementara percayakan kepada kita untuk ini, tapi insya Allah saya bilang ini akan berjalan. Tapi kalau melihat gelagat yang nantinya banyak dalih, banyak kilah ya saya terus terang saja ya, jadi nanti seiring waktu lah kita akan melihat sampai proses ini berjalan begitu. Oke, jadi kalau dari pihak masyarakat adat memantau proses hukum dan menantikan prosesi adat, tapi kalau dari pengacara fokusnya ke proses hukum sekarang. Nah sekarang berikutnya apa yang akan dijalani Pak Edi Mulyadi? Hari Rabu besok diperiksa kembali sebagai tersangka begitu? Ya, sebagai tersangka juga insya Allah kami akan melayangkan surat ke Dewan Pers minta perlindungan hukum di sana. Karena persoalan hukumnya adalah masalah Pak Edi sebagai seorang wartawan senior gitu. Artinya produk-produk hukum dan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dari 1 sampai 30 pertanyaan yang di BAP kemarin itu adalah produk jurnalistik semua. Makanya kami akan kirim surat besok ke Dewan Pers. Dan sekali lagi ditegaskan produk jurnalistik itu bisa dipertanggungjawabkan begitu dan akan disampaikan ke pihak kepolisian. Ke Dewan Pers. Oke. Kami akan bikin surat. Tapi ini sudah disampaikan ke pihak penyidik Belum, pada saat besok kami akan menyampaikan setelah ketemu Pak Edi, nanti mendampingin Pak Edi, habis itu nanti ada tim saya yang akan mengirim surat ke Dewan Pers. Oke. Bukti-buktinya selain video itu apakah ada yang dipunyai tim kuasa hukum untuk membuktikan bahwa kalau dari pihak pengacara kan mengatakan bahwa itu tidak ada maksud untuk menyakiti. Iya betul. Kami tidak ada pernah bicara masyarakat Dayak kok, nggak ada. Pak Edi nggak pernah nyinggung-nyinggung masyarakat Dayak kok di situ. Hanya tempat jin buang anak aja. Itu aja. Oke. Yang ribut kan sekarang masyarakat Dayaknya yang ribut. Pak Edi satu kata pun tidak pernah nyebut nama masyarakat Pak, Dayak. Ya, saya boleh. Pak Rahmat silakan. Jadi kita tidak melihat sepotong-sepotong. Kita lihat kan perentetannya itu sampai terakhir. Selain bilang jin buan anak juga bahwa itu pasarnya apa yang disebut tadi dengan kata-kata begitu. Kemudian terakhir ada narasi tanya jawab dengan di sebelahnya itu seolah-olah ya kalau di situ yang mau tinggal ya monyet saja begitu. Ini kan rangkaian gitu. Ada berapa rangkaiannya. Jadi tidak berdiri sendiri hanya jin buang anak gitu. Jadi saya pikir sudahlah saya tidak mau masuk kepada substansi yang menjadi materi daripada hal tersebut. Kita percaya sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang sudah menangani kasus tersebut, tapi yang jelas kami akan mengawalnya dan silahkan kepada para pengacara kalau memang ini seperti disampaikan tadi ada delik segala macam ya silahkan ada saluran hukumnya, ada pra peradilan, ada hal segala macamnya ya kita akan melihat ya, kita akan lakukan itu semua lah. Dan yang paling penting kami hanya ingin menunggu ketulusan dan itikat baik saja. Dan kalau itu nanti seiring waktu kami lihat juga dari masyarakat suku bangsa Dayak dan yang lainnya baik tingkah pembicaraan para pengacaranya maupun saudara Edi Mulyadi ya kami akan catat terus. Sekarang kita akan ikuti proses hukum yang berjalan di kepolisian besok. Ngancam lah, bahasa ngancam-ngancam apa? Ya, tidak ada kita mengancam Pak ya. Saya hanya mengingatkan saja. Nggak bagus tuh Mas. Ya, kita hanya mengingatkan. Baik aja. Apalagi namanya Nasution Hamka. Kok ngaku orang Dayak? Itu sopan-sopan. Woi, Bapak belum tahu. Datang Bapak. Datang sama saya. Oi, orang Dayak ngomong nggak ada ngancam-ngancam orang Dayak itu. Nah inilah Bapak belum jauh mainnya Pak. Ya, jangan mempertanyakan suku orang Bapak. Ya, nggak mungkin saya ditunjuk jadi juru bicara. Oke, baik. Sekarang kita ikuti proses hukumnya yang akan berlangsung besok juga akan diperiksa kembali oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Herman Kadir, terima kasih Pak Haji Rahmat Nasution. Salam hormat Pak Herman Kadir ya.